Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wal qiyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma as-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammad waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal 'irfan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Amin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar amin ya rabbal. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak ibu para jamaah sekalian, para shaimin dan shaimat, qaimin dan qaimat, yang mudah-mudahan kita, keluarga besar kita, orang-orang terkasih dan tercinta kita senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh pagi hari ini Allah tentukan untuk sama-sama cenderung hati kita menjalankan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, hidayah dan taufik yang Allah tanamkan pada hati dan sanubari kita itu menjadi penyempurna bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Betapa tidak, dengan adanya hidayah dan taufik Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita, setelah kita menjalankan kegiatan santap sahur yang di dalamnya memiliki nilai keberkahan, Allah kuatkan raga kita untuk menjawab panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah ajak kita untuk salat, Allah janjikan untuk kita keberhasilan. Allah seru kita untuk salat dan Allah pastikan siapapun yang datang untuk memanggil, untuk memenuhi panggilanku, maka kujaminkan untuknya menang. Yang sholat akan berhasil, yang sholat akan menang, yang sholat akan sukses dunia dan akhirat. Begitu kurang lebih kalimat yang dikumandangkan oleh sang muadzin. Namun pemilik kalimat dan panggilan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan segenap apa saja jalan perintah Allah, dengan kemampuan yang kita miliki untuk menghindar apa yang dilarang oleh Allah, mudah-mudahan inilah yang nantinya akan menjadi nilai ibadah, pemberat hasanah kebaikan kita di yaumil mizan. Insya Allah segenap amal ibadah kita yang akan menjadi pahlawan dan pejuang untuk kita yang melakukannya, sehingga dunia kita Allah berikan cerita bahagia, insya Allah negeri akhirat kita aman dan selamat. Amin ya rabbal. Menyempurnakan kegiatan i'tikaf kita pada beberapa menit kemuka, kita tancapkan, lafazkan i'tikaf secara bersama. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma kuntu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu kita baca niat i'tikaf, insya Allah Allah mulai dengan argo kebaikan yang Allah alirkan untuk rekening akhirat kita. Setiap kedipan mata kita, gerak gerik badan kita,
denyut nadi detak jantung kita insya Allah bernilaikan pahala i'tikaf. Betapapun nanti pada pertengahan kajian ini berlangsung, barangkali ada jamaah bapak dan ibu yang sudah mulai terserang rasa ngantuk lagi, nyender, selonjor, nggak lama nguap, disusul bismika Allahumma ahya wa bismika. Makanan sahur orang Betawi bilang nasi naik mata. Bu, yang ibu ada ibu tuh, Satalim ada ibu, ada kurang lebih 750 jemaah. Alhamdulillah, kita buat sepakatan saat jelang materi ini akan disampaikan, bahkan di pertengahan pembicaraan ini sedang berjalan. Kalau kita mendapati saudara kita yang di sebelah kita dalam keadaan mengantuk, palanya udah ngelenggut begitu, nggak usah dibangunin, nggak usah dicolek paha, jangan juga ditinggal pas kita bubar, biar anteng dia dalam keadaan menikmati saluran kebaikan pahala dari i'tikafnya di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap Allah berikan nilai i'tikafnya. Barangkali di rumah tadi malam mau ngantuk tapi nggak bisa juga merem matanya, begitu masuk ke dalam masjid tercinta kita, Masjid Al-Mubarakah, Masjid Bundar, nggak taunya Allah kasih nyaman, Allah kasih teduh, dapat pulesnya malah di masjid. Alhamdulillah, dapat nggak pahala i'tikafnya? Dapat, yang lewat ilmunya. Betul bu? Insya Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sampaikan salam hormat dan ta'zim ini kepada seluruh jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mubarakah. Kita doain dengan seluruh perjuangan, kesungguhan, kegigihan, keuletan para pengurus yang memberikan kepedulian dan perhatiannya kepada masjid, membuat setiap kita jamaah merasa terlayani, terserviskan, nyaman kita ibadah di dalam masjid ini, bahkan beberapa kebutuhan kita terpenuhi di dalam masjid ini. Tadi sudah disampaikan maklumat demi maklumat, Masya Allah, kegiatan penuh, program Ramadan padat. Kita doakan mudah-mudahan Dewan Kemakmuran Masjid kita tanpa terkecuali dari mulai ketua DKM-nya, sekretaris bendaharanya, pengurus hariannya, sampai yang membantu di masjid ini, insya Allah Allah jaminkan kekayaan untuk negeri dunia dan akhiratnya. Allah nggak akan pernah lalai dan lengahkan untuk mereka dengan perjuangan mereka terhadap rumah Allah masjid. Insya Allah apa yang mereka perjuangkan di dalam dunia ini, Allah yang akan perjuangkan pada nasib negeri akhirat mereka masing-masing. Insya Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah memasuki pada hari yang ke-17 Ramadan. Betapa hebat perjalanan kita dari hari ke-16 mundur hari ke-15 sampai di permulaan dan perdana kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan tahun ini 1447 Hijrah, menjadi satu pertanda sekaligus ini memicu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu rahman dan rahim kepada kita. Allah tentukan untuk kita kembali mencicipi nikmatnya, indahnya beribadah di dalam bulan Ramadan tahun ini. Di tengah masyarakat kita, jamaah kita, orang yang kita kenal, bahkan keluarga kita yang gugur dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi diperkenankan untuk menjadi tetamu dan juga peserta Ramadan. Tapi sampai saat ini hari ke-17 Allah berikan kepada kita sehat badan, usia yang panjang, bahkan yang lebih dahsyat lagi Allah buka peluang selebar-lebarnya untuk kita menjalankan apa yang semestinya kita tunaikan di dalam amaliyah Ramadan ini. Kita ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Satu pesan saya, jangan sampai ada di antara kita yang masuk pada golongan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Ramadan yang Allah telah berikan kepada kita. Bu,
Jamaah, alhamdulillah, saya kan tinggal di Kampung Melayu besar, gang Masjid 2 RT 3 RW-nya 1 nomor 7A, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatannya Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI, Kebangsaan Indonesia, kode pos 12830. Kali ada yang mau nyatet deh. Saya itu punya kebiasaan agak unik, Pak. Beberapa hari menjelang Ramadan, saya kunjungin rumah Pak RW saya. Setelah malam nisfu Sya'ban lewat, kira-kira seminggu, beberapa hari jelang Ramadan, saya datengin rumah Pak RW saya. Saya ketok pintunya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum ada jawaban, 2 kali salam. Hati kita bilang, kalau salam gue yang ketiga nggak ada jawaban dari dalam, siap-siap kaki melangkah keluar, balik badan, bubar. Nggak perlu dilanjutin salam yang selanjutnya. Begitu adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak semua pemilik rumah ketika tamu datang lalu kemudian berkenan untuk menerima itu tamu. Ustaz, kan yang namanya tamu harus kita hormati, harus kita hargai. Itu kalau pemilik rumah sudah mempersilahkan tamu itu masuk, wajib baru menghormat, baru hargai itu tamu. Tapi kalau belum ada jawaban salam lalu kemudian tidak diperkenankan untuk masuk, maka jadi tamu jangan memaksakan diri untuk berkunjung ke rumah tersebut. Paham Pak? Paham Pak? Lagi kalau kita namu pakai salam yang sampai 17 kali lagi salam. Nah begitu salam yang ketiga, ternyata alhamdulillah bersambut dari gerakan di dalam ruangan rumah Pak RW. Kelihatan gerakannya tuh, hordeng bergerak ke samping. Ada yang ngintip nih, tahu kita. Nggak lama bunyi grendel, slot. Dulu bilang grendel. Ya senali. Dibuka grendel. Begitu muncul muka Pak RW, dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Ustaz? Tumben. Dikata tumben sama Pak RW juga. Begini Pak RW, boleh nggak saya ngerepotin Pak RW? Boleh, boleh. Apa yang bisa saya bantu Ustaz? Pak RW, saya minta data warga kita dong yang mati meninggal dunia. Batas awalnya dari malam awal Rajab sampai detik ini dan malam hari ini. Ketika itu saya datengin rumah Pak RW saya malam-malam, tapi masih di bawah pukul 8:30, kira-kira jam 8 lebih 15. Dipahami barangkali, dicerna apa request saya, lalu kemudian masuk Pak RW ke dalam rumah. Nggak lama keluar lagi bawa berkas. Begitu di hadapan saya langsung refleks dia nyodorin, saya juga langsung respon nerima. Dan saya hitung langsung tuh kertas yang ada dalam genggaman Pak RW semula, 1, 2, 3, 4. Nih Ustaz, data warga kita yang mati meninggal dunia dari malam awal Rajab dia ngangguk, iya, sampai nih hari, iya. Saya baca pertama, meninggal dunia umur 31 tahun, anak muda, namanya Muhammad Fadli bin Haji Maming. Yang kedua Ibu Mariati binti Haji Nyin, usia 58 tahun. Padahal nasi uduknya terkenal enak banget di Kampung Melayu. Kalau subuh, kalau malamnya nasi uduk Kampung Melayu bawah JPU tuh, dekat rumah kita. Tahu Ustaz Nalim? Tahu ya? Insya Allah lepas Ramadan kita bisa makan-makan DKM di situ, asal calling kita. Sebab kata yang punya, Ustaz kalau misalkan mau makan bawa jamaah kemari, insya Allah duit Ustaz nggak laku, akan lagi mumpung nanti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga yang meninggal dunia orang tua. Kalau tadi perempuan Ibu Mariati Parubaya 58 tahun meninggal dunia, ini tua. Namanya Bapak Timbul Sampurno bin Joyo Astro. Kalau nama begini juga nggak mungkin orang Betawi ya, jauh nih.
usia 87 tahun meninggal dunia. Yang keempat, Bapak Legiman bin Amir, guru pencak, sabang taekwondo, bisa mati juga Pak. Israel datang nggak bisa pasang kuda-kuda dia. Lemah pokoknya, siapapun di hadapan Israel takluk, nyerahin ruhnya. Mau nggak mau, siap nggak siap. La haula wa la quwwata illa billah. Nanya Pak RW, buat apa ini Ustaz? Begini Pak RW, ini buat self reminder saya, buat pengingat pribadi saya. Maksudnya gimana Ustaz? Ini orang yang empat, Masya Allah Pak RW, dia punya harapan untuk dapat lagi Ramadan tahun ini, sementara kita juga punya harapan yang sama kayak mereka. Mereka doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita juga senandungkan itu, nggak kenal waktu, pagi, siang, sore, sampai larut malam. Ya mulai kita, tahajud kita menjelang Ramadan, kita selip-selipin doa. Di waktu sahar kan cakep banget Pak. Cuma satu pembedanya Pak, mereka punya harapan Ramadan, kita juga punya harapan Ramadan. Doa kita sama dengan mereka. Pembedanya adalah Allah tidak perkenankan kembali mereka masuk ke dalam bulan suci Ramadan, sementara kita insya Allah tinggal beberapa hari ke depan usia kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ketika itu 4 hari 3 hari menjelang Ramadan. Walhasil alhamdulillah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar Allah sampaikan usia kita ke dalam bulan Ramadan, tapi juga Allah modali kita dengan kebaikan, hidayah dan taufik sehingga terjalankan amaliyah-amaliyah Ramadan di hari ke-17 pagi ini. Alhamdulillah. Lantas apa yang bisa kita perbuat? Sebabnya doa kita sudah melangit, diperkenankan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih yang harus kita ambil sikap kita di hadapan Allah. Jangan kita lalai dan lengahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini nilainya tinggi Pak, harganya mahal. Kalau hanya bisa kita bayar dengan tidur, melamun, nggak baca Quran, nggak amal ibadah yang lain-lainnya, nggak kita tahajud, nggak kita taraweh, maaf, ribuan kali maaf, itu namanya kita menjadi pribadi atau manusia-manusia yang pandai memohon dan meminta kepada Allah, tapi nggak piawai dalam memanfaatkan hasil doa yang telah Allah ijabah. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian materi yang akan saya sampaikan, saya gelar pada kajian pagi hari ini adalah ada 3 program akselerasi dan percepatan menumbuhkan potensi pahala yang besar meskipun dari amalan yang mudah, ringan, gampang, enteng. Insya kalau ibu dikasih 3T kira-kira mau enggak? Hei, ini ibu ada enggak sih? Kok dipanggil nggak ada yang nyautin barang atuh? Bu, dikasih 3T mau apa enggak? Popon dulu tuh, udah jawab aja, mau nggak dikasih 3T? Bapak mau nggak dikasih 3T? Nih amalan cakep Pak, unggulan utama ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. T ini lebih daripada triliun, demi Allah lebih daripada triliun, lebih bergengsi, lebih banyak. Triliun masih angka. Kalau 3T yang akan kita bahas ini adalah lebih daripada angka dunia. Justru nanti dikalkulasikan menjadi kenikmatan yang tanpa batas di negeri akhirat. Allah berikan surga balasan dari 3 ini. 3T saya katakan. T yang pertama adalah tilawatil Quran, jalanin di dalam bulan Ramadan meskipun tinggal sisa beberapa belas hari lagi. Barangkali ada yang di dalam ruangan ini dari awal Ramadan belum nyentuh Qurannya, belum kebaca tadarus Qurannya. Kalaupun dia baca Al-Quran paling Fatihah di dalam sholatnya itu karena rukun. Kita tinggal ke rukun sholat yakni Al-Fatihah, nggak sah sholat kita. Betul Pak? Ngaji fikih makin.
Kalau kita nggak baca surah-surah pilihan di dalam sholat kita nggak tadarus, kita nggak baca itu Al-Quran, sayang. Allah sudah berikan kepada kita usia panjang, sehat badan, Quran di rumah ada, di masjid tinggal kita ngerabak di mana ada rak, insya Allah banyak. Betul Pak? Tapi kalau di dalam bulan Ramadan nggak ada tadarusnya, maaf Pak, lagi-lagi maaf, ribuan kali maaf. Kalau saya punya guru bilangnya begini, ente kayak makan banyak tapi nggak minum-minum, Ramadan masuk tapi nggak tadarusan, payah namanya itu. Paham Pak? Oh, nggak bisa dipisahin antara Ramadan dengan Al-Quran. Al-Quran identik dengan Ramadan, Ramadan cirinya adalah Al-Quran. Oh, bagaimana tidak, diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran, dipilih, diputuskan untuk waktu dan tempatnya adalah Ramadan. Al-Quran, la haula wala quwwata. Ini orang-orang di mana-mana tadi malam menyelenggarakan acara nuzulul Quran malam ke-17. Ada yang khatmul Quran fi tarawih, ada yang dibaca Al-Quran sisa tinggal beberapa juz lagi, lalu kemudian dia khatamkan di malam nuzulul Quran. Dia bersuka cita hatinya, kenapa? Demi Allah, hanya karena Allah turunkan Al-Quran ke atas muka bumi Allah, kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, di-share secara luas oleh para sahabat-sahabat sampai kepada kita. Al-Quran di hari ini itu adalah kiat yang paling tepat, satu cara yang paling jitu, bocoran yang paling mujarab untuk kita dapat nilai kebahagiaan dunia sampai akhirat. Al-Quran itu pedoman kita. Orang lain lagi punya kitab suci, Pak. Orang lain dia punya kitab suci, kitab yang dianggap mulia oleh mereka. Ayo, kitab Samawi pertama, Zabur Allah titipkan kepada Daud, betul. Musa untuk menghadapi orang-orang yang sangat tambeng, kalau orang Betawi bilang, dablek, orang Jawa bilang, keras kepala, susah dibilangin, tekak, baget, kata orang Tegal Parang. Bani Israel, modalnya Musa diberikan oleh Allah adalah Taurat. Isa dikasih oleh Allah Injil. Umat Nabi Muhammad, kita seluruhnya ada Al-Quran. Hatta bahkan kitab yang bukan bersumberkan dari Allah. Ada 5 agama yang diakui oleh negara kita, Indonesia. Ditambah lagi aktif zaman Abdurrahman Wahid Gus Dur, ada Konghucu yang diresmiin menjadi agama resmi di negara kita. Ada Hindu punya Weda Pak, betul. Buddha punya apa? Tripitaka. Orang yang nyembah api dia juga punya kitab pegangannya, kitab pedomannya, kitab acuan hidupnya. Apa nama kitabnya orang-orang Majusi? Nama kitabnya orang Majusi Zen Avesta. Zen Avesta. Konghucu tadi itu, dia punya kitab namanya Tao Te Ching. Sampai aliran kebatinan dia punya kitab juga. Apa nama kitabnya orang-orang aliran kebatinan? Namanya Serat Centani Hidayat Jati Darmo Gandul. Baru dengar kan? Betul Pak? Serat Centani Hidayat Jati Darmo Gandul. Mereka sumbernya adalah kitab-kitab bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab wad'iyah, sementara kita kitab samawiyah, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari keterbatasan, enggak memiliki dan kita dapat dicacat dan celaknya. Kenapa? Sumbernya dari yang maha kuasa, maha agung, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang dalam keseharian kita, ini Al-Quran jadi sempalan buat kita. Nah paling enggak makanya di dalam bulan suci Ramadan, yang pertama jangan sampai lepas. Kasino aja dia bisa nyanyi. Yang pakai baju merah jangan sampai lepas. Orang Islam ini Al-Quran yang sampai senang jangan sampai lepas. Paling enggak Ramadan baca berkali-kali khatam. Yang belum bisa baca Al-Quran ngaji, datangin ustaz-ustaz setempat, minta bimbingan, ustaz ajarin kita.
Biar kata ustaznya bilang wani piro, bayar biarpun harganya, kalaupun itu mahal, bayar. Kenapa demikian? Demi Allah. Saya sebut dengan ini adalah program akselerasi, program percepatan untuk peningkatan secara pesat dan melesat. Timbangan kebaikan kita akhirnya seketika saja langsung menjadi berat hanya karena kita membaca Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan, itu konsep perhitungan malaikat di luar daripada Ramadan, Pak. Sementara konsep perhitungan di dalam Ramadan satu huruf nggak dikasih 10 kebaikan oleh Allah, tapi jebol kalkulatornya malaikat, nggak lagi kehitung oleh malaikat. Karenanya orang-orang yang beramal di dalam bulan suci Ramadan dengan amal ibadah apapun, hablum minallah hablum minan nas, yang dia baca Al-Quran atau zikir kepada Allah, maka semua perolehan pahalanya hanya Allah yang tahu. As-sawli wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah persembahan dari hambaku untukku. Nih hebatnya puasa. Dan semua amalan ibadah ketika dikerjakan di dalam puasa Ramadan, maka perolehan pahalanya hanya aku yang tahu. Malaikat juga gak ngerti, gak paham. Jadi bukan lagi 10 kebaikan satu huruf yang kita baca, tapi ribuan, jutaan, miliaran, triliunan, infinity, tak terhingga bahkan. La haula wa la quwwata illa billah. Karenanya saya sampaikan, coba tolong untuk jamaah yang bapak nih, kita suami nih, kita pemimpin, kita presiden di dalam sebuah negara kecil yang bernama rumah tangga, kita pimpin langsung. Kalau mau menciptakan nuansa Qur'ani di dalam rumah tangga kita, ini saya ngomong nih pantulannya kayak di depan kaca nih, cermin nih, buat saya sendiri nih. Saya lagi ngomelin, saya lagi bawelin saya sendiri. Kalau ucapan ini ternyata ada manfaatnya menurut bapak, bapak anggap ini baik untuk keluarga bapak, silahkan bungkus, jadikan oleh-oleh, bawa pulang. Rapin di dalam keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Kita yang menjadi suami, maka jadilah kita proyek percontohan yang lebih awal. Untuk apa? Membaca Al-Quran banyak-banyak, paling enggak di dalam bulan Ramadan deh Pak. Kalau di luar Ramadan kayaknya tipis banget kita tadarus Al-Quran yang berkhatam-khatam. Paling enggak di dalam bulan Ramadan. Pas mengawalinya hari ini, kalau memang ada yang belum memulai, ini hari ke-17, malamnya malam nuzulul Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan ini Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Turunnya Al-Quran dimaksudkan pada ayat ini jumlatan wahidatan, dalam jumlah secara keseluruhan, bukan ayat demi ayat yang turun sesuai dengan peristiwa yang melatar belakangi satu kejadian yang dialami oleh Rasul dan para sahabat. Jadi dari Lauhul Mahfuznya Allah turun ke langitnya bumi, Baitul Ma'mur. Lalu kemudian baru 23 tahun masa kenabian Rasul, 13 di kota Makkah, 13 tahun kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Itu turunnya yang berangsur-angsur sesuai dengan ayat yang melatar belakangi kejadian. Tapi dalam jumlah keseluruhan 114 surah, 6.629 ayat, 30 juz secara keseluruhannya, turunnya adalah pada malam nuzulul Quran. Mulai dari sekarang, bapak yang mengawalinya, sebab kita imam, kalau imamnya sudah melakukan satu hal yang baik, insya Allah makmum loh jamaah yang di belakang, ibu pasti akan ngikut apa yang dilakukan oleh bapak. Betul Pak? Kalau emak bapaknya udah baca Al-Quran, dia pegang tuh mushaf Al-Quran, insya Allah bahkan nggak pakai kita perintahin tuh anak kita. Ngelihat emak bapaknya pegang Al-Quran, insya Allah anak kita pegang Iqra-nya. Dia ulang hafalan di juz amma-nya. Yang udah lancar baca Al-Quran, dibaca langsung Al-Qurannya. Kebet lagi halamannya, kebet lagi halaman, tercipta nuansa Quran. Ini rumah tangga yang nantinya Allah akan jauhkan dari bala bencana dan fitnah. Insya siapa kira-kira untuk kita yang awali untuk baca Al-Quran? Siapa? Kalau nggak siap, maaf, barangkali agak sedikit liar nih omongan, mendingan resign jadi kepala rumah tangga.
kalau nggak bisa memberikan proyek percontohan yang baik untuk bini dan anak-anak kita. Kalau udah punya cucu, buat cucu kita, mantu kita, beranak pinak kita pokoknya. La haula wala quwata illa billah. Saya ngomong di mana-mana, orang tua itu bagaikan tongkat, anak bayang-bayangnya. Nah gimana kepengen bayang-bayang jadi lempeng? Kalau aja tongkatnya dia bengkak-bengkok, betul Pak? Tongkat lempeng insya Allah bayang-bayang lempeng. Tongkatnya bengkok, jangan harap. Bayang-bayangnya lempeng lurus, jangan harap. Enggak, kadang-kadang HP kita ini masih di posisi pertama yang sering kali kita genggam di tangan kita. Hatta Ramadan, enggak malu kita. Mushaf yang kita pegang paling perolehannya setiap hari cuma beberapa menit doang. Padahal Masya Allah yang dijanjikan di dalam Al-Quran itu dahsyat dan juga hebat. Rasul pernah nyampaikan dalam hadisnya begini. Ini hadis sahih, gak usah lagi diragukan kualitasnya. Rasul katakan, inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah memiliki jajaran keluarga dari bangsa manusia ciptaannya. Kita deh, Allah punya keluarga. Rasul yang bilang. Kalau Rasul udah sampein, kalian bulat-bulat deh. Mau ucapan siapa lagi yang mau kita pegang? Menteri banyak yang begitu. Pemimpin nggak bisa diandelin lagi, betul Pak? Jamaah, alhamdulillah, kita lagi berjuang untuk Palestina, dia turu-turunya, ame tangan yang paling berdarah untuk membunuh saudara kita yang di Palestina, betul? Kan gemes jadi. Mau ucapan siapa lagi kalau bukan Rasul yang kita telan bulat-bulat kita jadiin sebagai acuan dalam kehidupan kita. Nabi yang bilang, sungguh Allah punya atau memiliki keluarga dari bangsa manusia ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanya nih sahabat, qalu man ya Rasulullah. Sahabat bilang, oh hebat banget Allah memiliki keluarga yang dianggap oleh Allah orang-orang terdekat. Kan keluarga orang terdekat Pak, betul nggak? Siapa nih golongan manusia yang dianggap oleh Allah sebagai keluarganya Allah? Berarti beruntung banget ini manusia, diistimewakan banget oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu man ya Rasulullah. Siapa mereka wahai Rasul? Kata sahabat, jawab Nabi, ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran yang menjadi keluarganya Nabi. Bapak baca ayat suci Al-Quran paginya, siangnya, petangnya, sampai larut malamnya. Dan itu Bapak lazimkan. Dimulai dipupuknya, dikembangbiakannya di dalam Ramadan, dilanjutkan, dimulazamahkan, dimudawamahkan, rutinkan sampai di luar Ramadan. Maka Bapak dan Ibu rumah tangga kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, nggak akan pernah ridha Allah apabila ada satu keluarganya Allah tersentuh api neraka jahanam. Betul? Pasti dijaga oleh Allah. Dan kita enggak kadang-kadang untuk baca aja ogah gitu. Padahal 5 kepatutan umat Islam terhadap Al-Quran ini dikatakan oleh Dr. Aiman Rusdi di dalam kitabnya Hilyatul Tilawah fi Tajwidil Quran. Yang pertama adalah membacanya, yang kedua adalah memahaminya. Nggak datang pemahaman kalau nggak ada pembelajaran, makanya pelajarin. Ada nggak di sini kitab tafsir Al-Quran? Datengin gurunya, hadir Pak Bu. Yang baru tahapnya baca nggak apa-apa, silahkan baca. Tapi kalau baca doang nggak ngerti isi kandungan pesan-pesan Allahnya apa sih? Allah bercerita tentang kisah Nabi siapa sih? Ini hukumnya halal haramnya apa sih ini di dalam Al-Quran? Duduk di dalam majelis taklim, kajiannya kajian tafsir. Begitu kita belajar, insya Allah datang pemahaman. Baca, pahami. Yang kedua, setelah pahami, 3 muncul, baru ada penghayatan. Bohong orang kalau tiba-tiba bisa penghayat, kalau enggak sebelumnya dia pelajarin dulu tuh apa isi kandungan Al-Quran. Kalau dia selesai dihayati, yang ketiga muncul yang keempat, amalin. Gampang banget kalau udah ada penghayatan, insya Allah ngamalinnya nggak susah Pak. Kalau udah pengamalannya, muncul yang kelima, dakwahin, nggak ada beban untuk kita berdakwah.
Kalau nilai-nilai luhur yang ada di dalam Al-Quran setelah kita hayatin, kemudian kita amalin, untuk dakwahin gampang, mudah, nggak ada beban. Insya itu yang pertama. Yang kedua, sekarang masuk tarawih dan tahajud. Tarawih, tahajud. Tarawih al-mubarakah sekarang udah tinggal berapa satu lagi Ustaz Nabi? 3 satu tip. 3. 3. Tapi satu safnya berapa? Ada 20. 25. Satu saf 25. 25 kali 3 satu. 75. Banding dengan malam pertama tarawih perdana. Begitu Kementerian Agama memutuskan di Majelis Isbannya, kita malam Kemis 18 malam 19 tarawih perdana. Iya enggak? Iya enggak Pak? Ngangguk gitu paling enggak kalau nggak mau jawab iya. Betul Pak? Ruang utama Al-Mubarakah tarawih perdana kira-kira penuh nggak? Ilaha illallah, dahsyat. Dan nggak cuma Al-Mubarakah doang Pak, semua masjid begitu. Musola padat. Beberapa musola dan masjid bahkan sampai menginstruksikan kepada pembantu-pembantunya merebut gelar lagi hambal. Nih di gangnya Haji Anu, betul Pak? Gang dibuat sholat tarawih, cakep nggak? Cakep, masya Allah. Ya lihat deh, malam ke-17 tadi malam udah tinggal sisanya 3 saf doang. Makanya nggak usah risau, nggak usah pilu, nggak usah galau. Kalau pengen lewat malam pertama perdana tarawih, lalu kemudian akhirnya kita keblokir jalan karena ada jamaah tarawih yang lagi sholat, nggak usah khawatir. Tungguin aja malam keempat, malam kelima, ntar juga dimasuk sendiri ke masjid. Betul? Kan begini modelnya nih, wajah umat Islam, masyarakat muslim kita di Indonesia terhadap Ramadan. Ini bahasa saya nih, kita orang Betawi nih. Kalau orang Betawi kan nggak perlu gramatika bahasa yang tinggi-tinggi. Yang penting tuh bahasa bisa dipahami, udah aja jadi enak tuh, jadi bahasa. Umat Islam ini terhadap Ramadan masih sekedar doyan nyicip ogah ngabisin. Doyan nyicip ogah ngabisin. Disangkanya kayak prasmanan, meja hidangan. Ini gue kepengen nih, gue ambil kan. Ini gue harman nih, gue cobain kan. Yang ini gue gak demen nih, udah gue tinggalin. Disangkanya Ramadan kayak begitu, enggak. Ramadan hari pertama sampai penghujungnya 29 hari, kecuali diistiqmalkan, bilangan itu digenapkan sampai 30 hari. Habisin semuanya. Kadang-kadang kita enggak beda, kita ngaku cinta kepada Nabi tapi enggak ngikut kepada Rasul, enggak ittiba kepada Nabi. Justru Nabi secara statistik begitu memulai Ramadan sampai di puncak Ramadan, nih lihat bocoran dari Aisyah. Apa kata Aisyah? Ada 3 yang dilakukan oleh Nabi. Kemarin saya sampaikan nih di mimbar Jumat. Makanya datang udah 2 kali berturut-turut, ya mudah-mudahan sih nggak bosan. Sengaja kita ada pakai yang begini, pecinya peci hitam, kokonya warna biru, serebet kainnya warna hitam. Kemarin ada gamisan warna hijau, pecinya putih, sorbannya putih. Biar panglingin sedikit sama jamaah, begitu disangkanya orang lain padahal ini juga. La haula wala quwata. Wah, begitu syuruh. Aisyah keterangannya, Rasul itu justru 10 terakhir Ramadan yang pertama meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah Ramadannya. Nabi tambah lagi rangkaian ibadah sholat qiyamul lailnya, wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu, dan juga membangunkan kita nih para istri-istrinya. No Fatimah setiap malam disatronin sama Nabi kamarnya, dicolek pahanya. Ayo Fatimah bangun, betul engkau anakku, anak dari seorang Nabi. Ayahmu adalah seorang Nabi, statusnya adalah orang pilihannya Allah. Ayahmu sudah dijaminkan oleh Allah surga, sementara engkau anaknya tidak. Kalau bukan amalmu sendiri, kamu gak akan ketolong, gak akan selamat. Bangun hai Aisyah, bangun wahai Fatimah. Sebab kan dalam cerita ini Nabi ini bijak. Ada Kanan punya Nuh, kan beda jalan sama babinya itu, betul Pak? Surah At-Tahrim bongkar di ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Cerita tentang siapa? 2 manusia, perempuan, istri Nabi, istrinya Nuh, Lot, nggak bareng sama suaminya.
Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dikatakan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Allah perintahkan Rasul membangunkan Siti Aisyah dan beberapa istri Nabi yang lainnya supaya Nabi enggak memiliki istri sebagaimana nasib yang ditentukan oleh Allah, bagaikan istrinya Nuh dan Lut. Itu intinya. Wa aiqadha ahlahu, Nabi bangunkan Fatimah supaya Fatimah enggak bernasib bagaikan Kan'annya Nuh. Justru Nabi di penghujungnya, last minute Ramadan selesai, ditingkatkan kualitasnya. Nah kita enggak. Umat Islam ini saat ini mengira bahwa mereka sudah berlepas diri dari Ramadan, padahal Ramadannya masih hari ke-17, Pak. Makanya doyan nyicip kalau saya bilang. Ngabisinnya ogah. Mana yang lebih padat saat ini? Masjid apa bandara? Masjid apa terminal? Masjid apa stasiun? Satu Fikrute bilang tadi, kenapa Tamrin City, Blok A, Blok B, Blok F, Pasar Tasik, ibu. Hei, bu, saya bilang di mana-mana. Kalau saya ngisi tarhib, bilangan Rajab, bilangan Syaban, saya selalu bilang begini. Ibu yang mau belanja dari sekarang, jangan pakai ngerampas waktu ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Mau belanja ini deh. Mau seragam kita kek, mau yang ibu kek, mau yang anak-anak kek, mau cucu kita kek. Sebelum masuk ke Ramadan, ideh ke Tamrin City, tawaf ideh. Jangan sampai akhirnya di Ramadan. Nah bapak juga kalau pengen ngapur rumah ngecat lagi, jangan sampai di dalam bulan Ramadan. Nah tukangnya juga kesianan. Di ngecat juga, berjuang juga untuk puasanya, betul pak? La haula wala quwata. Makanya upayakan sisa Ramadan yang masih ada, tinggal beberapa belas hari ke depan lagi, gunakan untuk tarawih, jangan lagi bolong. Tahajud sebelum santap sahur, biasakan. Sebelum santap sahur, ambil wudhu, gelar sejadah, serebet kain kita, pasang koko kita, serangin peci kita di kepala kita, Allahu Akbar. Sebelum sahur tuh, paling enggak 2 rakaat 1 kali salam. Dan sampai ini, Pak, istri kita, Bu, biar dipahamin sama ibu. Anak-anak kita nggak boleh nyentuh HP. Saat sahur nggak boleh nyentuh HP. TV matiin. Tuh, program TV memang demikian model, bikin kita lalai, bikin kita lengah. Yang bagus-bagus, tapi yang membuat akhirnya kita lalai banyak pak. Dan ini tantangan buat kita para peserta dan tetamu Ramadan di penghujung Ramadan. Insya banyakin qiyamul lail. Saya punya guru mengatakan orang yang dari awal dia qiyamul lail nggak nungguin 10 terakhir Ramadan, maka orang tersebut yang akan disasar oleh Lailatul Qadar. Perhatikan kalimatnya pak. Orang tersebut yang akan disasar oleh Lailatul Qadar, bukan kita yang memperjuangkan Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar ngerti kemana alamat yang akan dia singgahi kepada hamba Allah yang sudah lazim untuk menunaikan qiyamul lail. Ini kadang-kadang kita nggak nungguin aja di 10 terakhir Ramadan, mumpung iktikaf, cakep, bagus, sudah ada maklumatnya tadi. Tinggal mudah-mudahan kita doain, insya Allah, lagi-lagi insya Allah, santap sahurnya akan ada orang-orang yang munfiqin, mutasaddiqin, muhsinin, akan meletakkan uangnya pada jalan yang tepat. Insya saya katakan, kalau memang hanya 10 terakhir Ramadan, apa lagi pakai ditebang lagi. Udah 10 terakhir Ramadan pakai ditebang, maunya yang ganjil aja, maunya yang ganjil lagi, yang genap dicuekin pak, abai. Saya bilang sama orang-orang yang kayak begini, mas, bung, udah, kalau emang udah 10 terakhir, jangan pakai ditebang lagi. Kenapa Ustaz? Ganjil aja kita. Ganjil kata siapa bro? Nah Muhammadiyah 18 mulainya, NU 19, selisih sehari. Ganjil kata Muhammadiyah, genep kata NU. Ganjil kata NU, Muhammadiyah, nah kata genep. Lo kira Lailatul Qadar mau tahu urusan NU sama Muhammadiyah? Gak mau tahu pak. Betul. La haula wala quwata illa billah. Yang terakhir 3, ta'jil tilawatil Quran, tahajud dan tarawihnya, tarawih dan tahajudnya. Yang ketiga adalah ta'jil, hidangkan. Ini cara cepat buat kita ngeraup pahala di dalam bulan Ramadan. Seketika aja berat timbangan kita nih buat di yaumil mizan nanti. Nabi yang sampaikan, man fattara fihi shahiman, siapa orang yang menghidangkan bukaan iftar buat saudara muslimnya yang berpuasa,
kana lahu ajru mithli fa'ilihi min ghairi an yantaqisu min ajrihi syai'un. Maka Allah akan barukan perolehan pahala yang besar sebagaimana yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Padahal cuma nyajiin, duitnya duit dia. Padahal cuma neraktir doang, 3 butir kurma, ada madunya, ada susunya, barangkali ada kolaknya, ada gorengannya, ada bihunnya, di atasnya kasih dia tuh sambal kacang. Jangan lupa taburin nama bawang goreng. Kebayang lagi Pak? Betul. Banyak saudara kita mampu puasa, tapi yang nggak mampu dia beli iftar takjil yang harganya cuma 7.000 ceban. Hadirlah kita sebagai pahlawan untuk mereka. Mereka dapat pahala 100%. Yang menghidangkan, yang memberikan iftar dan juga berbuka untuk saudara muslim yang berpuasa, dia juga dapat perolehan puasanya. Pahalanya jadi gede, banyak. Apalagi insya Allah berbagi ini kita nggak ngeliat cuma di iftar takjil doang. Tadi pengurus sudah bilang, yang kurang ini adalah masih dipikirkan, bahasanya begitu, masih diupayakan untuk hidangan santap sahur. Insya Allah nanti bakalan datang Ustaz Nalim. Insya Allah mudah-mudahan kalau aja hal-hal yang menyangkut tentang kebutuhan masjid bukan cuma sekedar beban pikirannya pengurus, mudah-mudahan ini ambil partisipasi kita semuanya selaku umat Islam yang merasa memiliki ini adalah rumah utama kita, masjid. Insya Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah buka hidayah pada hati kita. Yang belum mulai insya Allah mulai baca Quran, yang udah mulai mudah-mudahan makin hebat lagi ngederesnya, yang sudah baik bagus bacaannya mudah-mudahan bisa dilazimkan dengan murojaah dan takrirnya, dan orang-orang yang belum memulai untuk qiyamul lail mudah-mudahan di malam-malam ke-18 kita mulai, dan insya Allah Allah berikan centung hidayah dan taufik untuk kita beramal yang banyak di malam 10 terakhir Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan selepas kita keluar dari rahim Ramadan ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasul, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita bagaikan kita keluar dari rahim sang ibunda tercinta kita beberapa puluh tahun yang lewat, suci, bersih, tanpa dosa dan noda, kembali kepada fitri dan kesejatian diri kita. Insya Allah dalam keadaan ini apabila Allah cabut nyawa kita, insya Allah panggilan manja dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Mudah-mudahan panggilan manja itu tertuju kepada kita. Amin ya rabbal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Allahumma ya 'aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Ya 'aliman bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Allahumma rzuqna lailatal qadar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin 'alaiha nahyu wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats biha insyaallah ta'ala minal aminin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.